Halo warga YouTube, balik lagi bersama saya di channel 17 Juni TV. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Pasukan Berani Mati. Film ini didedikasikan untuk para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. So, seperti apa kisahnya? Mari kita tonton selengkapnya. Tapi sebelum masuk ke topik utama, seperti biasa, jangan lupa subrek dulu bro. Scene dibuka pada tahun 1948. Pasukan Belanda kembali menginvasi Pulau Jawa dan mulai melakukan agresi militernya di beberapa wilayah Indonesia. Seorang kapten bernama Bondan, di mana Kapten Bondan ini baru saja melaksanakan pernikahannya. Kala itu ia mendapatkan informasi tentang adanya serangan dari Belanda. Dia pun langsung mengerahkan beberapa pasukannya untuk melawan pasukan Belanda. Para warga dan pemuda santri juga ikut angkat senjata menghalau pasukan Belanda menggunakan bambu runcing untuk bertujuan membantu para tentara rakyat. Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang akan segera datang ke desa mereka. Dan ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Sebuah faktor di mana pasukan Belanda yang memiliki senjata yang lebih unggul, mereka pun kewalahan menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Kapten Bondan memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Scene memperlihatkan para warga yang akan pergi ke sebuah pengungsian yang aman. Namun dalam perjalanan itu, mereka diserang oleh pesawat tempur Belanda. Emang kampret. Dalam serangan itu menewaskan banyak korban, dan salah satu yang menjadi korban adalah istrinya Kapten Bondan. Kita hancurkan mereka. Korban sudah terlalu banyak. Di bawah pimpinan Nika Belanda, akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Malam harinya para warga sudah sampai di desa sebelah. Kemudian mereka berinisiatif untuk menjadikan desa itu sebagai markas sementara. Kemudian mereka akan melakukan pencurian di rumah para warga yang sudah ditinggalkan. Scene beralih ke sekelompok komplotan maling yang dipimpin oleh Edi. Namun kala itu aksi mereka diketahui oleh tentara Belanda yang sedang berpatroli. Saat akan diinterogasi, anak buah Edi malah mencoba untuk kabur. Alhasil inilah yang terjadi. Namun kala itu juga Edi berhasil menikam tentara Belanda dan langsung menghabisinya. Dan ternyata salah satu anak buahnya Edi ada yang masih hidup. Edi pun membawanya pergi dari sana. Scene beralih ke sebuah markas. Di sana mereka mendapatkan kabar kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Sementara Jenderal Sudirman telah meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan serangan gerilya. Pada saat itu pasukan yang sedang berjaga melihat kedatangan Edi dan anak buahnya. Edi mengatakan kalau dirinya ingin bergabung bersama mereka. Namun Edi dan anak buahnya malah dituduh sebagai mata-mata Belanda hanya karena mereka membawa senjata. Itu galak-galak lah. Semua senjata harus dilucuti. Ketika mereka lengah, dengan berani Edi menodongkan senjatanya kepada pasukan di sana. Dan kemudian Edi meminta untuk dipertemukan dengan Kapten Bondan. Panggilkan komandanmu. Bilang kabar ingin ketemu. Mendengar keributan di luar, Kapten Bondan akhirnya keluar untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Edi dengan kekeh meminta dirinya untuk bergabung dengan mereka untuk membalaskan dendam kepada tentara Belanda yang telah menghabisi anak buahnya. Akan tetapi anak buah Edi yang ia selamatkan itu akhirnya meninggal juga. Jebrik mati. Saya memang maling. Tapi saya kira bukan pengkhianat bangsa.
Melihat keseriusan Eddie, Kapten Bondan pun akhirnya menerima Eddie untuk bergabung bersama pasukannya. Tapi dengan syarat Eddie harus menaati semua aturan yang ada di sana dan jangan melakukan keributan. Eddie yang kelaparan pun meminta makan ke dapur umum. Namun Eddie berulah lagi karena merasa tidak dilayani dengan baik oleh juru masak di sana. Eddie yang tidak terima itu malah menantang orang-orang di sana untuk berduel. Sersan Ginting yang melihat hal itu langsung melayani permintaan Eddie. Aku hanya menjawab tantanganmu. Sampai akhirnya si penjuru masak bernama Latifah dia melepaskan tembakan untuk melerai mereka. Daripada ribut mending madang. Dan akhirnya mereka semua diundang Latifah untuk makan bersama di dapur umum. Pada malam harinya Kapten Bondan menyusun sebuah rencana untuk menyerang pasukan Belanda. Kemudian Sersan Ginting dan Kopral Gani ditugaskan untuk menjadi intelijen, memata-matai dan mencari informasi tentang markasnya Belanda. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung bergegas pergi ke TKP yang menjadi target mereka. Sesampainya di markas Belanda, ternyata ada beberapa anak kecil yang ingin membantu mereka. Dan hanya menggunakan ketapel, para bocil itu berhasil melumpuhkan beberapa tentara Belanda yang sedang mabok, yang sedang aboks. Misi berikutnya mereka akan menyergap pasukan Belanda di sebuah jembatan. Seseorang bernama William ditugaskan untuk memasang bom di bawah jembatan yang akan diledakkan saat pasukan Belanda melewati jembatan itu. Dan yang lainnya sudah standby di posisinya masing-masing. Oke, sebelum lanjut, ini film alurnya kok agak mirip dengan film Darah Garuda Merah Putih 1. Iya gak sih? Entahlah. Mari kita lanjutkan ke film. Ketika pasukan Belanda tiba di sana, ternyata seorang kapten Belanda merasakan keganjilan dan meminta anak buahnya untuk mengecek tempat tersebut. Ketika pasukan Belanda mengecek ke bawah jembatan, tiba-tiba pada awalnya rencana mereka berjalan dengan baik. Namun sangat disayangkan posisi mereka diketahui oleh pasukan Belanda yang akhirnya gencatan senjata pun terjadi. Karena kalah banyak dari segi pasukan dan persenjataan, Kapten Bondan pun lebih memilih menarik pasukannya untuk mundur. Dan sialnya Kopral Gani dan Latifah tertangkap oleh Belanda dan dijadikan tawanan mereka. Sedangkan sekelompok tentara Belanda yang sudah mengetahui posisi Kapten Bondan berada yang akan menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit. Dan saat itu juga mereka dibombardir, dibrandel dengan senjata. Sedangkan pasukan Bondan yang berhasil selamat balik ke rumahnya masing-masing. Yang dikarenakan sudah mau maghrib, mereka pun memutuskan melanjutkan perangannya besok hari. Di sebuah markas pasukan Belanda, Sersan Gani sedang diinterogasi menggunakan kekerasan agar mau memberitahu tentang rencana dan tempat persembunyian pasukannya Kapten Bondan. Dengan tegarnya menghadapi siksaan demi siksaan, Kopral Gani masih tidak mau memberitahu tentang pasukannya meski darah di kepala mulai bercucuran. Dan karena tidak mendapatkan informasi apapun dari Kopral Gani, mereka pun menginterogasi Latifah, Teteh Latifah. Mayor Belanda mengancam jika tidak mau membocorkan informasi tentang Kapten Bondan, mereka akan menyiksa Latifah dengan siksaan yang lebih brutal. Meski melihat kondisi Gani yang sudah babak belur, Latifah tetap teguh kepada pendiriannya. Karena Latifah tidak mau menjadi pengkhianat bangsa, Latifah pun disetrum hingga kejang-kejang pingsan.
Lalu Sin memperlihatkan seorang warga yang bernama Jupri berniat untuk meninggalkan desa. Dan Sersan Ginting pun berusaha melarangnya, karena jika tertangkap pasukan Belanda, kemungkinan si Jupri kampret ini akan membocorkan keberadaan markas mereka. Namun si Jupri malah menghina Sersan Ginting. Jupri yang keras kepala akhirnya pergi dari sana. Sin kembali kepada Teteh Latifah yang sedang berada di dalam tahanan. Itu pun Latifah sedang dibujuk rayu oleh temannya yang bernama Bandi yang juga sedang berada di tahanan itu. Bandi ini adalah teman seperjuangannya Latifah dulu, namun sekarang dia menjadi pengkhianat bangsa dan bergabung dengan Belanda. Bandi menyuruh Latifah untuk memberitahu tentang markas pasukannya, sebab jika tidak, pasukan Belanda akan menangkap orang tuanya Latifah. Karena Latifah masih menolak, tentara Belanda menangkap ayahnya Latifah yang merupakan seorang kiai. Penangkapan itu disaksikan oleh Ujang yang merupakan adiknya Latifah. Ujang kemudian mengadukan tentang kejadian itu kepada Pak Marsan yang menjadi mata-mata di markas pasukan Belanda. Pak Marsan pun menyarankan Ujang untuk mengirimkan pesan kepada Kapten Bondan. Ayahnya Latifah pun dipertemukan dengan Latifah supaya mau memberitahu markas putrinya itu. Walaupun Latifah sedang ditahan Pak Kiai, ayahnya Latifah sedikit pun tidak tergoyahkan keyakinannya tentang kemerdekaan Indonesia. Karena tak memberi jawaban, Pak Kiai pun disiksa dengan dicabuti kukunya. Bunuh saja aku, dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya Latifah tidak tega melihat sang ayah yang sedang disiksa. Mayor Mika pun meminta Latifah mau memberitahu markasnya jika tidak ingin ayahnya disiksa. Akan tetapi sang ayah memberi wejangan kepada Latifah. Menjadi pengkhianat adalah tindakan sangat tercela yang dibenci oleh Tuhan. Mayor Mika yang kesal dengan kejamnya membunuh sang kiai. Innalillahi. Di saat waktu yang hampir bersamaan, Ujang menyerahkan sebuah pesan surat dari Pak Marsan kepada Kapten Bondan. Dan pesan itu berisi sebuah map lokasi markasnya Belanda. Namun tak lama kemudian terjadi keributan di luar. Ternyata Jupri telah ditembak mati oleh William, temannya sendiri. Kemudian anaknya Jupri tak terima dan langsung menguapkan emosinya kepada William. Kemudian William pun menjelaskan kalau dirinya bersama Ginting sedang membuntuti saat Jupri meninggalkan markas persembunyiannya. Namun di persimpangan Jupri tiba-tiba diinterogasi oleh tentara Belanda dan akan memberitahu lokasi persembunyiannya mereka. Melihat dan mendengar hal itu, William dan Ginting langsung menembaki para tentara Belanda itu. Namun lagi-lagi yang sangat disayangkan, si Jupri juga ikut terkena tembakan. Walaupun sudah dijelaskan, anaknya Jupri itu pun masih tidak terima dan dia malah menuduh William yang telah membunuh ayahnya. Kemudian anaknya Jupri itu kita panggil saja Juminten. Si Juminten lalu membalaskan dendamnya dengan memberitahu lokasi persembunyiannya Kapten Bondan kepada pihak Belanda. Latifah yang kebetulan melihat hal tersebut, dia langsung memarahi Juminten. Karena Latifah menganggap pengorbanan ayahnya menjadi sia-sia dan juga membahayakan nyawa seluruh pejuang di markas. Menyadari atas kesalahannya, Juminten membunuh Bandi sebelum dia juga dibunuh oleh Mayor Nika. Setelah mendapatkan informasi dari Juminten, Mayor Nika langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerbu lokasi persembunyiannya para pejuang. Dan pasukan Belanda melakukan serangan kejutan. Mereka langsung menembaki para tentara dan semua warga yang lagi ibak sabari nyeseh di Hawangan Cikeruh. Dan setelah itu pasukan Belanda melanjutkan serangannya untuk mengebom markas para pejuang.
Dan para tentara yang ada di sana seketika langsung mengevakuasi warga ke sebuah tempat yang lebih aman. Setelah itu mereka berjuang melawan Belanda dengan mati-matian. Pertempuran ini menewaskan banyak korban dan salah satu korbannya adalah Kapten Bondan itu sendiri. Setelah pasukan Belanda pergi, situasi pun mulai kondusif walau diiringi kesedihan atas kehilangannya anggota keluarga mereka. Bahkan anak kecil pun ikut menjadi korban. Setelah kesedihan yang sudah larut, para tentara bernekat untuk membalaskan serangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Kita harus balas kekejaman ini. Meski yang tersisa hanya 7 orang, mereka pun mengajak para warga yang telah kehilangan anggota keluarganya untuk berjuang bersama para tentara yang tersisa. Dan akhirnya mereka pun membentuk pasukan yang dinamai pasukan berani mati. Pada malam harinya pasukan berani mati mulai beraksi. Mereka menyusup ke sebuah markas Belanda untuk menghancurkan gudang amunisi. Sedangkan di dalam markas para tentara Belanda sedang merayakan kemenangan mereka dengan berpesta pora, dan hal itu pun dimanfaatkan oleh para pejuang yang berniat meledakkan tempat pesta, termasuk orang-orang yang berada di dalam pesta tersebut. Dan ledakan itu cukup membuahkan hasil di mana orang-orang di dalamnya tewas semua. Setelah itu mereka pun melepaskan Latifa dan Gani. Kemudian terjadi lagi pertempuran yang cukup sengit. Sebagai pasukan berani mati, para pejuang bertempur edan-edanan. Tanpa mengenal rasa takut apalagi grogi, mereka pun pantang mundur sampai mau biar. Tamat bro. Oke, next part 2 nya ya. Tunggu aja. Jangan lupa subrek. Nuhun. Wassalam.